Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Amiruddin, NIM 012, kelas A2MD. Saya di sini akan melengkapi tugas UTS metodologi studi Islam. Selanjutnya untuk pertanyaan yang pertama, mengapa diperlukan metodologi ketika seorang mengkaji Islam? Jawabannya, diperlukan metodologi seorang mengkaji Islam karena agama Islam memiliki sumber ajaran yang luas dan kompleks seperti Al-Quran dan hadis. Metodologi studi Islam adalah pendekatan dan metode penelitian yang digunakan dalam memahami, menganalisis, dan mengkaji isu-isu terkait agama Islam. Metodologi studi Islam mengatur berbagai macam alat penelitian seperti analisis tekstual sejarah, antropologi, sosial, dan pemikiran filosofi. Untuk memahami berbagai aspek Islam termasuk teks suci, praktek keagamaan, sejarah, dan pemikiran Islam. Metodologi studi Islam memiliki peran penting dalam mempelajari agama termasuk agama Islam. Masih sangat membutuhkan penelitian yang akurat. Dengan metodologi studi Islam, seorang dapat mengkaji agama Islam dengan cara yang sistematis dan metodologis, membantu mengidentifikasi tujuan, misi, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, mengambil keputusan strategis yang bijaksana, mengimplementasikan strategi, mengelola sumber daya, mengembangkan budaya kerja yang mendukung strategi. Untuk soal yang kedua, jelaskan fungsi agama sebagai kreatif dan contohnya. Fungsi agama sebagai kreatif dan dapat dilihat melalui berbagai contoh. Di antaranya yaitu 1. Berfungsi edukatif. Agama memiliki ajaran yang mengajar tentang keadilan, kepedulian, dan keagamaan. Contohnya dalam agama Islam ada hadis yang menyebutkan, bangkitlah dan berikan maaf kepada sesama, dan segera yang dikehendaki adalah keadilan dan kepedulian. 2. Berfungsi penyelamat. Agama juga berfungsi sebagai penyelamat dari kesakitan, kejam, dan kesakitan akhirat. Contohnya, dalam agama Islam ada ajaran yang menyebutkan, janganlah kamu menjadi penyebab kerja kepada diri sendiri, sekaligus janganlah kamu menjadi penyebab kejam kepada orang lain. Yang ketiga, berfungsi sebagai penyedia dan rasa damai. Agama juga berfungsi sebagai penyedia rasa damai dan kejahatan. Contohnya, dalam agama Islam ada ajaran yang menyebutkan, janganlah kamu mengeluarkan sesuatu yang akan mengganggu rasa damai dalam hati orang lain. Yang keempat, berfungsi sebagai sosial kontrol. Agama juga berfungsi sebagai sosial kontrol yang membantu mengatur dan membina sikap dan keperilaku individu. Contohnya, dalam agama Islam ada ajaran yang menyebutkan, janganlah kamu melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan pedoman agama yang telah ditetapkan. Yang kelima, berfungsi sebagai sumber nilai. Agama juga berfungsi sebagai sumber nilai yang membantu mengatur kesusilaan individu. Contohnya, dalam agama Islam ada ajaran yang menyebutkan, janganlah kamu melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keadilan dan kepedulian. Dan untuk fungsi-fungsi dan lainnya ada beberapa
lagi diantaranya, yaitu berfungsi sebagai kreatif, berfungsi sebagai pendidikan, dan berfungsi sebagai penyedia rasa damai. Untuk selanjutnya soal yang ketiga. Jelaskan hubungan antara Islam normativitas dan Islam historisitas. Hubungan antara Islam normatif dan Islam historisitas adalah hubungan antara dua pendekatan yang berbeda dalam mengkaji dan menginteraksikan Islam. Islam normatif merupakan pendekatan yang fokus pada aspek sakral atau sifat mutlak dan universal yang lebih terhadap Islam. Hal ini diterapkan dalam tradisi seperti tafsir, teologi, fikih, tasawuf, dan filsafat. Sementara itu, Islam historis merupakan pendekatan yang fokus pada aspek kesejarahan dan kehidupan manusia yang berada dalam ruang dalam waktu. Hal ini diterapkan dalam konteks kehidupan pemeluknya. Dalam realitas, kemanusiaan selalu berada di bawah realitas ketuhanan. Kedua merupakan pendekatan yang komplement karena Islam normativitas menjelaskan tentang relatif transendental yang bersifat mutlak dan universal melampaui ruang dan waktu. Soal keempat, jelaskan praktik moderasi beragama pada masa Rasulullah. Untuk jawabannya, praktik moderasi beragama pada masa Rasulullah dilakukan melalui berbagai cara seperti pemahaman dan toleransi. Rasulullah menunjukkan kepada umatnya bahwa toleransi dan pemahaman adalah bagian dari praktik moderasi beragama. Beliau menghormati dan memuliakan orang lain meskipun mereka beragama yang berbeda. Kedua, keseimbangan dan keadilan. Rasulullah mengatur bahwa keadilan dan keseimbangan adalah prinsip penting dalam praktik moderasi beragama. Beliau merupakan hukum yang setara dan adil bagi semua penduduk Madinah yang terdiri dari suku-suku bangsa Arab dan bangsa Yahudi. Yang ketiga, pemahaman dan toleransi Rasulullah. Rasulullah menunjukkan kepada umat bahwa toleransi dan pemahaman adalah bagian dari praktek moderasi beragama. Beliau menghormati dan memuliakan orang lain meskipun mereka beragama yang berbeda. Yang keempat, keseimbangan dan keadilan. Rasulullah itu mengakui bahwa keadilan dan keseimbangan adalah prinsip penting dalam praktik moderasi beragama. Beliau merupakan hukum yang setara dan adil bagi semua penduduk Madinah yang terdiri dari suku-suku bangsa Arab dan bangsa Yahudi. Sekian dari saya. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, mohon maaf sebesar-besarnya, dan bila ada jawaban yang salah atau kurang berkenan di hati, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.